Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaga. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وكعبة قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده والرسول سيد الآجم والآرف اللهم وصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على نبينا محمد الجامع المحاميد من به تبارك الذنوب وتكشف سدائد ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وفرج على المسلمين آمين يا قوي يا متين واغفر شر الظالمين ارحمنا يا الله فرحمة المهدى للعالمين آمين يا رب معاشر الحاضرين limpahan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana Dianya telah menghimpunkan kita, mendudukkan kita dalam sebuah majlis al-khawriyah, mengenang akan wafatnya seorang hamba yang telah mengimarahkan di dunia dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, yang telah meninggalkan ini dunia dengan rasa zuhud kepada Allah dan meninggalkan beberapa tabungan yang dimana ini bisa kita ambil dalam kehidupan kita dan bisa jadikan sebagai suri tauladan. Wabil khusus pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, tidaklah kita berkumpul, kita memohon dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita, membangunkan kita, melainkan dosa, kesalahan serta kesilapan kita dimaafkan oleh Allah. Seluruh hajat, keinginan kita dikabulkan, diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal Masyaallah hadirin yang saya muliakan segenap kepada para alim ulama, para kiai, para asatidz, bil khusus ayahanda, kakek tercinta Abah Kiai Haji Yum Junaidi, barakallahu lahu wa li ahli baitih. Yang semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah, sehat wal afiat kepada beliau beserta keluarga besarnya. Wabil khusus yang saya muliakan para tokoh yang telah hadir di malam hari ini, para alim ulama, ayahanda Abah Kiai Haji Sofyan, akhina billah Fadilatul Haji Al-Mu'allim Kiai Haji Salahuddin bin Kiai Haji Saleh. Wabil khusus yang saya muliakan akhina billah Fadilatul Ustaz Fadilatul Haji Al-Mu'allim Kiai Haji Tariq, ayahanda tercinta Abah Haji Najmuddin. Semoga seluruh orang-orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya muliakan segenap para asatidz, akhina billah Fadilatul Ustaz Mansuki, akhina billah Fadilatul Ustaz Abdullah, akhina billah Fadilatul Ustaz Khairuddin, akhina billah Fadilatul Ustaz Kusairi, akhina billah Fadilatul Ustaz Anwaruddin, akhina billah Fadilatul Ustaz Sari, akhina billah Fadilatul Ustaz Alim. Para guru-guru kita yang hadir malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya muliakan dan yang saya cintai Bapak Ketua Yayasan Al-Hikmah, ayahanda akhina billah Fadilatul Ustaz Rishaduddin, yang semoga Allah limpahkan keberkahan bagi beliau beserta keluarganya. Amin ya rabbal. Ikhwan, ibu, bapak, semuanya yang hadir malam hari ini. Hari ini kita sedang dipertontonkan oleh Allah tentang permasalahan audisi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Orang itu Allah kirim ke dunia, Allah ciptain kematian, Allah ciptain kehidupan, biar Allah pengen lihat
Mana yang lebih baik amal seorang hamba ketika akan dipanggil dan dihadapkan ke hadapan Allah? Sebagaimana Al-Imam Ibnu Abbas yang telah dinukilkan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandani yang diterangkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ketika beliau ditanya, "Hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal." Al-Imam Abdullah bin Abbas, beliau dipertanyakan, "Wahai Imam, apa hari yang mulia yang berada di sisi Allah dan di hadapan Allah? Apa bulan yang dimana bulan tersebut terdapat berbagai macam keindahan dan keberkahan yang Allah turunkan kepada itu bulan?" Dan yang terakhir, beliau dipertanyakan, "Wahai Imam, apa kiranya amal perbuatan yang dimana amal perbuatan aku dicintai di hadapan Allah?" Al-Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan, sesungguhnya khairul ayyam yaumul Jum'ah, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Wa ma khairus syuhur ila syahrul Ramadan, bulan yang paling indah, bilangan bulan yang berada di sisi Allah adalah bulan suci, yang dimana Allah menurunkan di dalamnya kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul. Dan yang terakhir beliau mengatakan, wa ma khairul a'mal, adalah amal perbuatan seorang hamba ketika dirinya mendirikan sholat 5 waktu. Akan tetapi, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu wasallam alaihi, beliau mengatakan bahwa ana dunyatul ilmi wa alibabuha, saya ini dunianya ilmu, dan Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib sebagai pintunya. Beliau mengatakan, Imam Ali karamallahu wajhah, wa ma khairul ayyam, hari yang paling baik adalah hari ketika seorang hamba keluar daripada ini dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan lisannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah hari yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran setiap umat Islam. Bapak, Ibu, kamu dan aku dengan kalian akan datang suatu masa, akan datang suatu waktu, entah itu kapan waktunya, Allah akan membuat lisan kita dingin untuk tidak bisa mengucapkan kalimat nama yang telah diagungkan, kalimat yang telah disucikan, ialah Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakaratul maut. Lalu yang kedua, Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khairus syuhur, bulan yang paling baik di hadapan kita bukanlah bulan suci Ramadan, yang dimana bulan yang paling indah di hadapan Allah adalah bulan yang dimana kamu bertaubat kepada Allah, kamu meminta maaf kepada Allah atas setiap kesalahan, atas setiap kesilapan ketika engkau hidup di alam dunia. Itulah bulan yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, bulan ini tidak pernah terlintas. Kita berlalunya hari, berlalunya waktu, berlalunya minggu, berlalunya bulan, tidak pernah memakmurkan diri kita dengan ibadah serta ketaatan kepada Allah. Hari ini, waktu ini, saat ini, detik ini, sekarang kita telah disampaikan oleh Allah ke dalam bulan suci Muharram. Bulan Muharram ini berbagai macam hikmah, kebaikan yang berada di dalamnya. Tapi orang Islam zaman sekarang, bagaimana ketika datangnya bulan suci Muharram ini, hanya digunakan dengan pawai obor, dengan berkeliling kampung, dengan berkeliling kota, dan lain sebagainya macam amalan-amalan yang dimana tidak dianjurkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Maka hari ini, ikhwan, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada waktu yang penuh dengan keberkahan ini adalah sebuah pembelajaran, suri tauladan yang boleh kita ambil dan boleh kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, sesungguhnya khairul a'mal adalah amal yang dimana seluruh ibadahmu, salatmu, sedekahmu, puasamu diterima di hadapan Allah Subhanahu. Ikhwan, bapak-bapak sekalian, hari ini kita kagak tahu apa tanda amal ini kita diterima sama Allah. Betul tidak? Betul tidak? Ramadan telah berlalu, Idul Adha telah berlalu, sampai ke dalam tahun baru Islam, kita kagak tahu. Lu puasa kemarin, lu baca Quran, lu khotamin, lu berkurban, korban yang lu keluarin, belum tahu itu korban yang kita keluarin terima pada sama Allah. Betul tidak? Mau lu berkorban sapi, kambing, harta kalau boleh,
dia berkorban seluruh dengan harta yang dia miliki, kagak ada yang tahu itu apa diterima atau tidak oleh Allah. Betul tidak? Allah idza taqbal amalu ibadi falyamal amalan saleh. Pak, Allah tuh kalau terima amalan kita, Allah bakal ngeridoin buat kita buat kerjain amalan-amalan soleh setelahnya. Kalau kemarin korban yang dikeluarin itu memang baik bagi kita, maka seluruhnya hari ini akan kita isi dengan kebaikan. Betul tidak? Betul tidak? Berpikirnya orang zaman sekarang ini ketika dia hadirkan dengan ibadah berkurban, dia hadirkan dengan ibadah haji, dia hadirkan dengan ibadah umroh dan berbagai macam ibadah lainnya, tapi dia tidak pernah terlintas dalam hatinya apakah itu ibadah akan diterima oleh Allah. Betul atau tidak? Bapak ingat, hari ini kesolehan bukan dengan kopiah yang dipakai, bukan dengan sorban yang digunakan ataupun baju gamis yang begitu mahal. Maka hari ini berbicaranya besok matinya bagaimana? Mau entuh itu dia hadir ke kiai, ke ustadz, ke siapapun dulu. Besok yang menjadi pertanyaan matinya kayak bagaimana? Betul tidak? Betul tidak? Orang pengen mati pasti semuanya dalam keadaan husnul, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang benar. Maka kata al-imam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamutu mar'u ala ma asa alaih wa yub'ats yaumil qiyamah ala ma mata alaih. Orang itu mati bagaimana kehidupannya di alam dunia, dan nanti bakal dibangkitkannya seperti apa dia matinya. Kalau pengen mati dalam keadaan baca Quran, perbanyak baca Quran. Betul tidak? Pengen mati dalam keadaan sujud, pengen mati dalam keadaan baca, dalam keadaan salat dan lain sebagainya macamnya, maka ibadah diperbanyak. Betul tidak? Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan al-ghabar wa imma rawdatun na'imah wa imma hufratun jahim. Kuburan itu Pak bisa jadi lubang daripada lubang api neraka, dan bisa menjadi lubang daripada taman surganya Allah. Bagaimana kita dah hari ini mah? Kalau kata Nabi, orang itu kalau yang udah benar-benar ingat mati, sesuatu yang banyak bakal menjadi sedikit, dan sesuatu yang sedikit bakal jadi banyak. Apa sesuatu yang banyak bakal menjadi sedikit? Angan-angan hidupnya, hidup 1000 tahun, bisa punya rumah mewah, mobil bagus, lain sebagainya macamnya. Besok datang mati semuanya habis. Betul. Dan sesuatu yang sedikit bakal menjadi banyak. Apa itu? Amal ibadahnya yang jarang sedekah, yang jarang ngeluarin zakat mal, yang jarang ngeluarin amalan ibadah yang lainnya. Maka ketika dia ingat kematian, maka seluruhnya akan diperbanyak di hadapan Allah Subhanahu. Wah, singkat cerita, semalam itu malam Jumat di kota Bumi itu ada satu majelis namanya Majelis Darut Tasbih kalau tidak salah. Banyak jamaah yang hadir yang pada sholat tasbih, baca yasin fadilah, sebagai macam teknik unik kita. Ada seorang ibu sama dia punya suami datang begitu pengen ngaji, begitu habis sholat tasbih. Itu habis sholat, terus si ibu kagak ada lagi napasnya, mati dalam keadaan sujud. Dia wafat berjumpa sama Allah dalam keadaan dirinya menyembah ke hadapan Allah. Itu seorang ibu, mohon maaf, yang notabene kehidupannya tidak lebih baik daripada kita. Kita yang makan enak, hidup tenang, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat, belum tentu akhir hayat kita diberikan kebaikan oleh Allah. Betul tidak? Pak, hati-hati dah kalau namanya kematian mah susah deh Pak. Betul gak? Namanya kematian susah Pak, agak ada orang yang bisa nengok sama kematian. Betul gak? Cuman hari ini hikmahnya banyakin amal ibadah, banyakin tabungan. Orang pengen beli mobil Mercy, BMW, pengen beli mobil apapun ini bisa beli. Pengen beli rumah 1M, 2M, 3M, harapan bagi setiap orang tua kasih punya rumah mewah, gampang. Kerja yang benar, nabung yang rajin, betul gak? Pengen mati yang benar, nabungnya yang rajin. Kata Nabi, inna mimma yalhaqawna al-mu'min min amalihi hasanatihi ba'da mauti sab'ah. Orang mukmin sejati dia bakal meninggalin 7 tabungan. Tabungan yang pertama al-ilmun allamahu wa nasyarah, ilmu yang diamalkan, ilmu yang dipelajari diamalkan disebarluaskan. Hari ini Pak, hampura, mohon maaf, seorang ustaz, kiai, habib, dia punya guru, dia punya ilmu, terus diamalin, disebarluasin. Subhanallah, itu hari ini dia punya pahala masih bakal mengalir kepada orang yang telah memberikan ajaran. Hari ini seorang guru dia wafat, dia ngajarin Iqra, dia ngajarin juz amma, dia ngajarin Al-Quran. Andaikan diazab di alam kubur, Allah bakal berhentikan karena meninggalkan ilmu agama.
bukan ilmu dunia. Maka hari ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gabungan seorang hamba ketika ia wafat, maka hendaknya dengan ilmu yang baik. Lalu yang kedua, auladun salihah, taroka, tinggalin anak soleh. Anak yang soleh ditinggalin ayahnya, bisa ngaji, bisa mendoain, bisa ngumpulin orang. Buat apa? Buat ayah dan ibundanya. Anak seperti inilah yang sulit dicari di hadapan kita semuanya. Karena dalam kitab yang sama, Nasrul Ibad, Imam Ali beliau mengatakan orang itu kalau pengen jadi orang yang soleh bukan dengan peci, kokok, ayat segala macam tepek komiknya. Tapi kalau orang pengen jadi orang soleh, yang pertama kata Sayyidina Ali, al-qana'ah bil juhal. Orang kagak bisa jadi orang soleh karena nyaman dengan kebodohannya permasalahan ilmu agama dan tahu tentang permasalahan ilmu dunia. Orang zaman sekarang ini Pak lebih gencar sekolah, lebih gencar ngincer sarjana, lain sebagai macamnya, tapi permasalahan ilmu akhirat mereka orang kagak ngerti. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah yang budu man alima di dunia wa jahil anil akhirat. Allah paling benci, paling gak demen, paling gak suka sama orang yang tahu tentang urusan dunia tapi bego masalah agama. Maka di hari ini orang zaman sekarang nggak bisa jadi orang soleh karena terlalu nyaman dengan kebodohannya permasalahan ilmu akhirat. Lalu yang kedua, di sini dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabungan orang yang akan meninggal itu salah satunya adalah anak yang soleh. Lantas bagaimana Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mendapatkan anak yang soleh, sedangkan anak-anak kita lebih banyak diajarkan permasalahan dunia tanpa diajarkan permasalahan akhirat. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tabungan yang pertama dan kedua ini harus kita persiapkan dari sekarang, karena namanya kematian, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kata Allah dalam Al-Quran, namanya orang bakal dicabut nyawanya, nggak bisa dimajuin dan nggak bisa mundurin. Hari ini, besok, lusa, paman asya alfan au alfaini fala budda min yawmin tasilu ilal kabari. Orang yang nyangka hidupnya 1000, 2000 tahun, besok datangnya mati, seluruhnya bakal terjubur habis. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, persiapkan mulai hari ini, detik ini, saat ini, dengan amal ibadah kita, dengan akhlak-akhlak salihah yang kita punya, agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengar bersama tausiah dari Habib Haidar Ali bin Hamzah Al-Haddad. Mudah-mudahan tausiah tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kita yang masih hidup, yang mana kita harus mempunyai bekal nanti di ujung akhir hayat nanti, yang kita pun tidak tahu bagaimana keadaan kita dalam menghadapi kematian. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jemaah sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum